Saat Raden Wijaya menjadi raja pertama Majapahit, ia mengangkat diri dengan gelar Sri Maharaja Kertarajasa Jayawardhana. Hal ini menandai permulaan sebuah era baru dalam sejarah tanah Jawa. Sri Kertarajasa mengukuhkan pendirian kerajaan Majapahit sebagai tonggak baru penguasa tanah Jawa. Dan peralihan kekuasaan ini adalah momen yang memaknai berbagai pengorbanan dan usaha panjang yang telah Raden Wijaya dan abdi-abdi setianya lalui bersama. Sri Kertarajasa dengan penuh dedikasi dan rasa terima kasih memutuskan untuk memberikan penghargaan kepada para pengikutnya yang telah setia mendampinginya sepanjang perjuangan tersebut. Kesetiaan mereka akan dihargai dengan pengangkatan sebagai pejabat kerajaan di berbagai wilayah. Pengangkatan ini sebagai pengakuan atas jasa-jasa yang telah mereka berikan selama perjuangan. Mereka rela mengorbankan nyawa dan berani mempertaruhkan segalanya demi cita-cita bersama. Dalam struktur pemerintahan yang baru, berbagai nama-nama terkemuka muncul sebagai pejabat-pejabat utama yang memainkan peran sentral dalam administrasi kerajaan. Nama abdi-abdi setia Raden Wijaya yang diangkat sebagai pejabat negara adalah Patih Amangkubumi Nambi, Rakrian Demang Lembusora, Rakrian Tumenggung Timpar, Adipati Tuban dan Daratan Ronggolawe, serta nama-nama lain yang telah berjasa dalam perjuangan seperti Gajah Biru, Mahapati atau Dyahalayuda, Patih Emban, Rakrian Semi, Lembu Peteng, Ikal-ikalan Bang, Juru Demung, Pamandana, Teguh, Rajangkung, Raderpana, Jabung Tarwes, Lembu Pawagal, Kebo Andaka, Mantri Singakrama, Tumenggung Sumarap, Gajah Lembana, Gajah Engkong, Demang Suryanata, Angun-angun Dika, Wayu, Lintang, Kolobuto, Buto Bumi, Gajah Gambura, Liman Anguling, Kebo Tapira, Panji Gagak Sumiring, Panji Anengah, Kebo Jampira, dan nama-nama lainnya. Semuanya menjadi bagian integral dalam membantu membangun dan memperkuat kerajaan Majapahit. Sri Kertarajasa juga memberikan jabatan-jabatan penting bagi orang-orang yang sangat berjasa, seperti Rana Raja yang dihormati dan ditakuti oleh musuh di medan perang diangkat sebagai Rakrian Menteri. Demikian pula Rakrian Menteri Nayapati yang terkenal dengan keberaniannya dalam peperangan juga diberikan jabatan penting dalam pemerintahan Majapahit. Arya Wiraraja atau dikenal sebagai Banyakwide diangkat dan diberi nama Rakrian Menteri Arya Adikara. Ia dipuji sebagai pribadi yang cerdas dalam cara berpikirnya dan merupakan pangkal pembinasaan musuh di Nusantara. Keberanian dan kecerdikan Arya Wiraraja yang selalu memberikan saran-saran strategis yang penting dalam perjuangan sangat berkontribusi pada kesuksesan mereka. Arya Wiraraja memilih untuk tetap tinggal di Majapahit setelah penobatan Sri Kertarajasa sebagai raja, dan peranannya sangat penting dalam pemerintahan Majapahit. Ia
adalah pahlawan utama dan memperoleh kepercayaan penuh dari seluruh sahabatnya. Arya Wiraraja juga dikenal karena sikapnya yang ramah kepada siapapun. Selain itu, Sri Kertarajasa memilih Agraja untuk menjadi Dharmadhyaksa Kasaiwan, sebuah posisi tinggi sebagai pemimpin keagamaan dan ketua pengadilan dalam agama Siwa. Sementara itu, Ginantaka dipercayakan sebagai Dharmadhyaksa Kasugatan yang memiliki peran serupa dalam agama Buddha. Dengan mengangkat pahlawan-pahlawan perang dan tokoh-tokoh penting ke posisi kunci dalam pemerintahannya, Sri Kertarajasa memastikan bahwa Kerajaan Majapahit berdiri teguh dengan fondasi yang kuat dan beragam.